Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal matruku utawi perkara kang den tinggalaken, sesuatu yang ditinggalkan minas sholati sangking sholat, baik sengaja maupun lupa. Iku salah satu asyaah, iku ono telu piro-piro perkara. Fardun, yang pertama fardoh sholat berarti. Wa yusama kang den arani opo fardoh birrukni kalawan rukun. Aidan halemane birrukni kalawan rukun, aidan halemane. Wa sunnatun lan sunnah ab'ad, yang kedua sunnah ab'ad. Wahayatun, ketiga sunnah hayat. Wahayatun, ketiga sunnah hayat. Wahuma utawi sunnah lan hayat, utawi sunnatun hayatun di depannya, ma'iku perkara adal fardho, yang selainnya fardho. Penjelasannya, sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sholat, baik meninggalkan sengaja maupun lupa, itu tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama fardhu sholat, istilah lain rukun sholat, tidak baca Fatihah, terlepas itu sengaja atau tidak terserah, atau mungkin tidak sujud, tidak i'tidal, tidak tumakninah, terserah, entah itu lupa atau sengaja. Yang kedua sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Sunnah yang jika ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Contohnya ketika sholat subuh tidak membaca qunut, atau mungkin meninggalkan tasyahud awal. Yang ketiga sunnah hayat. Jadi bisa jadi ketika sholat tidak membaca surat pendek, tidak membaca tasbih baik pada waktu ruku dan waktu sujud. Paham ya? Jadi yang ditinggalkan tidak lepas dari yang tiga ini. Wa bayyana al-musannifu salasata fi qouli. Wa bayyana, lan menjelaskan, al-musannifu sapa kiai musannif, as-salasata ing hukumnya yang tiga. Hukumnya fardhu, hukumnya meninggalkan sunnah ab'ad, meninggalkan sunnah hayat, fi qoulihi ing dalam ucapannya kiai musannif. Fal fardu mongko utawi fardhu sholat atau rukun sholat, iku layanubuh, tidak mengganti. Layanubuh itu tidak mengganti, anhu sangking fardhu, sujudus sahwi, opo sujud sahwi. Sujud sahwi tidak mengganti di tempatnya fardhu atau rukun sholat.
Bal bahkan in zakarohu in zakaroh lamun eling sapa wong hu ing fardhu ail fardhu tegese fardhu wa hale utawi wong fi sholati iku ing dalam salat wa hale utawi wong fi sholati iku ing dalam salat ata mongko nekaaken atau mendatangkan sapa wong bihi kalawan fardhu wa tamat lan sempurna sholatuhu opo sholati wong wis au dzakarahu ba'da salami au dzakarah utawa eling sapa wong hu ing fardhu au dzakarah atau sadar sapa wong hu ing fardhu ba'da salami ing dalam setelah salam ba'da salami ing dalam setelah salam wazamanu hali utawi zaman wazamanu hali utawi zaman atau waktu qoribun itu parek ata mongko nekaaken sapa wong bihi kalawan fardhu wa bana lan nerusaken sapa wong alaihi atas fardhu ma ing perkara baqiyah yang tersisa opo ma minas sholati sangking sholat wasajadah lan sujud sapa wong lisahwi karena lupa wa utawi sujud sahwi sunnatun itu sunnah kama koyok penjelasan sayati kang bakal teko apa mah lakin akan tetapi inda tarkih ma'mur bih ketika meninggalkan perkara yang diperintah lakin akan tetapi inda tarki ma'mur bih ketika meninggalkan perkara yang diperintah fi sholati ing dalam sholat au fi'li manhiyin anhu atau mengerjakan yang dilarang fiha ing dalam sholat
Wis, sudah ya. Wis, penjelasannya sekarang. Penjelasannya ketika ada seseorang meninggalkan sebuah kewajiban, meninggalkan fardhu sholat, meninggalkan rukun sholat, maka di sini tidak usah sujud sahwi. Paham ya? Cuman kalau dia sadar, sadarnya sebelum salam. Kalau dia sadarnya sebelum salam, maka secepatnya untuk mendatangkan kembali. Paham ya? Secepatnya untuk mendatangkan kembali. Ini ada dua gambaran contoh. Contohnya setelah berdiri membaca Fatihah, terus membaca surat pendek, mestinya kan ruku ya, mestinya ruku. Tapi ini enggak. Setelah surat pendek Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashri umpamanya, langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Paham ya? Langsung sujud. Berarti apa yang ditinggalkan? Ruku dan i'tidal. Meninggalkan ruku dan i'tidal. Bagaimana kalau dia langsung sadar, ya Allah, belum ruku, belum i'tidal. Kalau dia sadar, summa tadzakarahu. Bagaimana kalau sadar langsung berdiri lagi? Paham ya? Setelah ruku, setelah sujud dia sadar, lah ternyata masih belum ruku, belum i'tidal. Karena dia sadar, maka di sini ata'ai fauron. Dia wajib mendatangkan ai fauron secepatnya. Ketika sadar langsung dia berdiri. Setelah berdiri berarti ruku. Setelah ruku baru i'tidal. Setelah i'tidal baru sujud. Paham ya? Fa innahu yaqumu wa yarka summa yasjud fi akhir sholati. Karena tadi ada dua yang ditinggalkan, tidak ruku, tidak i'tidal ya. Maka nanti sebelum salam dia dianjurkan sujud sahwi. Paham ya? Jadi ini penjelasannya, meninggalkan rukun sholat contohnya tadi tidak ruku, tidak i'tidal dan sadar sebelum salam. Langsung berdiri, ruku, i'tidal baru sujud. Karena ada dua yang ditinggalkan, berarti sebelum salam sujud sahwi. Atau contohnya seperti ini, ka antara kasajdatal akhirah minar raqatil akhirah. Pada rakaat yang terakhir, kan sujud itu masing-masing rakaat kan ada dua. Ini pada rakaat terakhir tidak sujud. Paham ya? Setelah i'tidal Allahu Akbar, sujud. Terus Allahu Akbar, duduk. Lah, dari duduk ini langsung dia membaca at-tahiyatul umpamanya. Paham ya? Tidak sujud. Tapi sebelum salam dia sadar loh, belum sujud. Paham ya? Belum sujud. Bagaimana? Maka hal ini fa innahu ya'ti biha. Maka langsung sujud. Langsung sujud. Setelah sujud baru mengucapkan salam. Fa innahu ya'ti biha wala yasjuduh. Sujud, setelah sujud ya baca lagi at-tahiyatul baru salam. Artinya tidak usah sujud sahwi. Paham ya? Wis. Ini kalau sadarnya sebelum salam. Wis. Sekarang au dzakarahu ba'da salami, atau sadarnya setelah salam. Wis. Contoh tadi, dari berdiri dia langsung sujud, tidak ruku, tidak i'tidal, sujud, duduk, sujud, at-tahiyatul, terus assalamualaikum warahmatullah,
Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tapi wazamanu qaribun, setelah salam baru sadar, ya Allah, ternyata tadi saya belum ruku. Paham ya? Wazamanu qaribun, setelah salam dia baru sadar bahwa dirinya belum Bagaimana? Maka atabi, langsung berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, atahiyatul. Paham ya? Atabihi wa bana alaihi, dan nanti sebelum salam dianjurkan sujud sahwi. Paham? Ini kalau sadarnya dari salam itu tidak lama. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu sadar bahwa dia belum ruku, berarti langsung berdiri lagi, gak usah takbir, berdiri lagi, ruku, i'tidal dan seterusnya. Sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau wazamanu tawilun, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim, masih wiritan, masih baca yasin. Tadi saya belum ruku. Bagaimana? Karena jarak antara salam dengan sadarnya ini lama, maka istiqnaf. Apa istiqnaf? Mengulangi lagi dari awal. Takbiratul ihram. Paham ya? Jadi kalau jarak antara salam dengan dia sadar ini tawil, lama, maka istiqnaf. Apa istiqnaf? Mengulangi lagi dari awal. Takbiratul ihram ya mendatangkan, kalau dzul asar berarti mendatangkan 4 rakaat lagi. Tapi tadi kalau qoribun, antara salam dengan dia sadar tidak lama. Berapa ukurannya? Berapa menit? Berapa detik? Maka dikembalikan kepada urfah dzalika ahlil balad, dikembalikan kepada tradisi masing-masing daerah tersebut. Tapi yang jelas kalau setelah salam itu sadar, itu dianggap qoribun. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus dia sadar. Paham? Ini kasusnya kalau terjadi kepada imam dan sholat sendirian. Ini kalau makmum, fauran wujuban fi ghairil ma'mum, amal ma'mumu fayatadaraku ba'da salam imamihi bi rak'atin. Kalau makmum imamnya imamnya ruku, ini enggak, tapi makmumnya langsung sujud was. Dari berdiri imamnya ruku, i'tidal, makmumnya enggak, dari berdiri langsung sujud. Bagaimana? Enggak usah kembali lagi, tidak usah kembali berdiri. Kalau tadi kan berdirinya, kalau dia sadar, ini enggak. Kalau dia makmum, maka setelah imam salam dia mendatangkan 1 rakaat. Jadi ata fauron, dia wajib kembali lagi secepatnya, itu selain makmum. Berarti imam atau orang yang sholat sendirian. Paham ya? Jadi ini merupakan yang ditinggalkan jika itu adalah rukun sholat.